Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Ropimah. Yang kami hormati segenap pengurus Kaum Ibu Masjid Al-Amin, dan yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tumben Bu hari ini nggak ada konsumsi Bu. Oh iya, pada lemas semua ya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir di dalam urutan bulan-bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di hari ke-8 ibu-ibu sekalian, tanggal 8 Zulhijjah ibu-ibu sekalian. Ada yang 9 juga ibu-ibu sekalian. Jadi ada yang berbeda pendapat, yaitu kita sekarang tanggal 9 karena wukuf di Arafahnya sekarang. Nah, perbedaan pendapat ini tidak boleh menyebabkan kita saling berpecah belah. Nah, kita di Indonesia ibu-ibu sekalian, hari ini tanggal 8 Zulhijjah. Hari ini kita disunahkan puasa, namanya puasa Tarwiyah ibu-ibu sekalian. Rasulullah ditanya tentang puasa Tarwiyah, Rasulullah menjelaskan pahalanya tidak diketahui seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pahala puasa Tarwiyah itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian besok ibu-ibu sekalian tanggal 9 Zulhijjah ibu-ibu sekalian, tanggal 9 Zulhijjah disunahkan puasa Arafah ibu-ibu sekalian. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Kata Rasul, puasa hari Arafah itu menghapus kesalahan-kesalahan tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang, ibu-ibu sekalian. Jadi 1 tahun kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah bagi orang yang berpuasa Arafah, dan setahun yang akan datang juga dihapuskan kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok ibu-ibu kalau nggak puasa rugi, ibu-ibu sekalian. Jadi besok hari Arafah. Ada yang besok sudah lebaran, ibu-ibu sekalian. Nah, beda pendapat ini sekali lagi tidak usah berpecah belah. Wah, saya yakinnya besok lebaran, ya udah nggak usah puasa, berarti puasa Arafahnya sekarang, ibu-ibu sekalian, tidak jadi masalah. Nah, yang besok masih puasa Arafah menghormati yang sudah lebaran, ibu-ibu sekalian. Nah, jadi kita besok puasa Arafah tidak usah ragu, ibu-ibu sekalian, karena 10 Zulhijjahnya kita adalah 10 Juli, ibu-ibu sekalian. Berarti kita hari Ahad atau hari Minggu kita lebaran Idul Adha-nya, ibu-ibu sekalian. Nah, kita diperintahkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada agama Allah, wala tafarraqu, jangan saling berpecah belah. Jadi perbedaan pendapat itu boleh, yang enggak boleh adalah berpecah belah. Berpecah belah itu artinya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saya ini paling benar nih, itu salah. Yang disalahkan enggak terima, bilang juga paling benar, yang itu salah. Akhirnya itulah terjadinya perpecahan karena saling menyalahkan, ibu-ibu sekalian. Maka perbedaan pendapat itu sudah ada sejak dulu, ibu-ibu sekalian. Penetapan awal Ramadan sering berbeda, penetapan hari raya Idul Fitri 1 Syawal sering berbeda, penetapan 1 Zulhijjahnya yang menyebabkan 10 Zulhijjahnya berbeda, itu juga sering terjadi di Indonesia ini, ibu-ibu sekalian. Berarti kita tinggal saling menghormati terhadap perbedaan pendapat ini, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau Al-Amin motong hewan kurbannya 10 Zulhijjahnya hari Minggu, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Zulhijjah ini ada 2 peristiwa besar yang kita sama-sama sudah ketahui bersama, yaitu peristiwa haji dan peristiwa kurban, ibu-ibu sekalian. Haji diperintahkan oleh Allah hanya di dalam bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah. Selain bulan Zulhijjah, hajinya tidak sah, ibu-ibu sekalian. Namun ada yang disebut dengan umrah. Umrah itu bedanya dengan haji adalah haji ada wukufnya, umrah tidak ada wukufnya. Haji ada wajib haji, umrah tidak ada wajib haji. Yang ada adalah rukun umrah yang sama dengan rukun haji, ibu-ibu sekalian. Haji harus di bulan haji, umrah boleh kapan saja, ibu-ibu sekalian. Jadi kapan saja mau umrah boleh, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi umrah dan haji hukumnya wajib, ibu-ibu sekalian. Tentu bagi yang mampu, ibu-ibu sekalian. Jadi bukan haji wajib, umrah sunnah, bukan. Tapi haji wajib, umrah juga wajib. Nah, tergantung pelaksanaannya boleh digabung. Nah, digabung itu namanya qiran, ibu-ibu sekalian, haji qiran. Ada haji itu ada 3, ibu sekalian, ini sekedar wawasan saja. Haji ifrad, nah ini haji yang paling utama. Haji dulu baru umrah, itu namanya haji ifrad yang paling utama. Haji yang kedua haji tamatu. Tamatu itu umrah dulu baru haji, ibu-ibu sekalian.
Dan yang ketiga, haji qiran. Haji dan umroh sekaligus niatnya jadi satu, kerjaannya satu, ibu-ibu sekalian. Nah, itulah tentang ibadah haji dan umroh, ibu-ibu sekalian. Rasul bersabda, al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Maksudnya adalah puncak pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah, ibu-ibu sekalian. Jadi tanggal 9 Zulhijjah maka jamaah haji seluruhnya kumpul, mau sehat, mau sakit, mau dalam keadaan apapun, kumpul di padang Arafah agar hajinya sah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah peristiwa kurban, ibu-ibu sekalian. Peristiwa kurban itu dimulai dari Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihi salam untuk disembelih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim ikhlas melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih putranya Ismail. Ismail karena dia anak soleh juga ikhlas disembelih oleh ayahnya karena melaksanakan perintah Allah. Istrinya yaitu Siti Hajar yaitu ikhlas juga, ibu-ibu sekalian, putranya disembelih karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri orang yang soleh, ciri keluarga yang soleh adalah melaksanakan perintah Allah, ibu-ibu sekalian. Jadi perintah Allah dilaksanakan dengan ikhlas, itulah ciri daripada anak tersebut soleh atau keluarga tersebut soleh, ibu-ibu sekalian. Maka kita semua kaum muslimin, bagi yang melaksanakan perintah Allah hendaklah harus dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Ibadah apapun harus karena Allah. Korban niatnya riya, misalkan tuh nama saya ditulis tuh saya orang kaya. Nah, niatnya nggak ikhlas, nggak jadi pahala, ibu-ibu sekalian. Ditulis mau tidak oleh panitia, urusan panitia, urusan kita ikhlas karena Allah. Misalkan kita berangkat haji yang nganter banyak, kemudian kita merasa hebat, merasa kaya, merasa lebih baik, lalu riya, lalu hilang keikhlasannya, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Misalkan kita bersedekah, sedekah kita harus diumumin, atau kalau nggak diumumin kita kecewa, maka juga sedekah tersebut tidak ikhlas dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sedekah ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, mau dicatat, mau diumumin, mau tidak, urusan panitia, urusan pengurus. Tapi kalau pengurus wajib mencatat itu wajib, karena itu pemasukan yang harus dipertanggungjawabkan, ibu-ibu sekalian. Tapi mengenai diumumkan atau tidak itu terserah pengurus, ibu-ibu sekalian. Nah, kita ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Begitu juga kurban, ibu-ibu sekalian. Yang diterima adalah ketakwaan kita kepada Allah, ibu-ibu sekalian. Dagingnya bukan buat Allah, dagingnya dibagi-bagi kepada sesama, ibu-ibu sekalian. Tetapi yang diterima adalah ketakwaan kita, taat kita pada Allah menyembelih kurban, kemudian kita ikhlas menyembelih kurban, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhha fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelebihan rezeki, rezekinya cukup tetapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya ini ancaman dari Rasul, orang yang mampu hendaklah berkurban, ibu-ibu sekalian. Di zaman sekarang kurban juga ada perbedaan pendapat juga, ibu-ibu sekalian. Nah, kita hormati perbedaan pendapat, tapi kita yakin dengan pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.
satu kambing untuk satu orang ibu-ibu sekalian. Lalu satu sapi boleh buat 7 orang ibu-ibu sekalian. Satu unta, di Indonesia nggak ada unta, yaitu juga untuk 7 orang ibu-ibu sekalian. Ada pendapat satu kambing boleh untuk sekeluarga, yang terserah yang berpendapat seperti itu. Satu kambing boleh se-RW, boleh, iya ibu-ibu sekalian. Nah itu pendapat dari ulama yang kita juga hargai ibu-ibu sekalian. Nah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu kambing, satu orang, tentukan orangnya ibu-ibu sekalian. Lalu satu sapi untuk 7 orang, berarti satu orang boleh 1/7 ekor sapi ibu-ibu sekalian. Nah ada perbedaan pendapat terhadap hal ini, kita juga saling menghormati ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin." Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau manusia masih hidup bisa beramal, bisa sholat, dapat pahala dari Allah, bisa puasa, bisa bersedekah, bisa berinfak, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah meninggal dunia, terputus amal-amalnya, tidak bisa beramal lagi ibu-ibu sekalian. Illa min salasin, kecuali 3 ibu-ibu sekalian. Kecuali kita memiliki 3 ini ibu-ibu sekalian. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Jariyah itu artinya yang mengalir ibu sekalian. Jadi jariyah itu artinya mengalir. Jadi ada pembangunan masjid, lalu kita menyumbang, lalu kita sudah meninggal dunia, masjidnya masih dipakai orang berjamaah, maka tiap orang yang berjamaah, karena kita yang bangun atau sebagiannya kita menyumbang, pahala sholat berjamaahnya itu mengalir kepada yang sudah meninggal ibu-ibu sekalian. Itu yang disebut dengan jariyah ibu-ibu sekalian. Misalkan kita punya tanahnya dibikin masjid, lalu masjid itu banyak yang sholat, tiap ada orang yang sholat kita dapat pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan sodako jariyah ibu-ibu sekalian. Jadi sodako ada yang jariyah, ada yang tidak ibu-ibu sekalian. Yang sifatnya mengalir, kita masih hidup, tempatnya masih digunakan, itu namanya jariyah atau mengalir, artinya pahalanya masih terus kita dapatkan ibu-ibu sekalian. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat ibu-ibu sekalian. Jadi ilmu yang bermanfaat juga menyebabkan kita mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia ibu-ibu sekalian. Ilmu yang bermanfaat enggak harus jadi ustadz dulu ibu-ibu sekalian. Ada yang sederhana, yaitu kita bisa ngaji, Bu. Kita bisa ngaji. Kita ajarkan beberapa anak ngaji, lalu anak itu bisa ngaji ibu-ibu sekalian. Anak tersebut bisa ngaji, anak itu membaca Quran, karena penyebabnya adalah kita yang mengajarkan, kita dapat pahala tiap orang itu baca Quran ibu-ibu sekalian. Yang kita ajarkan banyak ibu sekalian, maka tiap yang membaca Quran disebabkan bisanya kita yang mengajarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah meninggal ibu-ibu sekalian. Jadi yang bisa baca Quran rugi kalau nggak ngajarin orang sampai bisa baca Quran ibu sekalian. Karena begitu kita mengajarkan orang, ilmunya dipakai, kita dapat pahala. Begitu juga sholat, kita ngajarin orang
bisa sholat, lalu orang tersebut sholat, kita dapat pahala sholatnya orang itu, ibu-ibu sekalian. Itu yang disebutkan, itu yang disebut ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ibu-ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, ibu-ibu sekalian. Jadi anak yang soleh, kalau anak soleh insya Allah mendoakan orang tuanya, ibu-ibu sekalian. Maka bagi yang punya anak atau yang sudah punya anak atau yang akan punya anak, bercita-citalah anaknya soleh, ibu-ibu sekalian. Bukan namanya soleh, Bu, tapi anaknya kita niatkan menjadi anak yang soleh, atau kalau perempuan solihah, ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha, bertekad agar anak kita menjadi anak yang soleh, ibu-ibu sekalian. Kalau anak kita soleh, ibu-ibu sekalian, kita sudah meninggal dunia, anak kita mendoakan, sehingga harusnya kita disiksa kubur, kemudian kita didoakan oleh anak kita, diberikan tempat yang layak di sisi Allah, yaitu nikmat kubur, ibu-ibu sekalian. Kalau sudah meninggal dunia, kado udah nggak diharapkan, ibu-ibu sekalian. Mobil mewah udah nggak diharapkan, ibu-ibu sekalian. Uang yang banyak udah nggak diharapkan, ibu-ibu sekalian. Yang diharapkan kalau sudah meninggal dunia adalah kiriman doa, ibu-ibu sekalian. Bukan hanya kiriman doa, kiriman Al-Fatihah, kiriman baca Quran, kiriman sedekah yang diatasnamakan orang tua, ibu-ibu sekalian. Itu juga nyampe, ibu-ibu sekalian. Jadi saya, misalkan saya bersedekah nih, niat buat orang tua saya, nah itu nyampe ke alam kubur, ibu-ibu sekalian. Nah itulah anak yang soleh, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau anak nggak kita didik, baca Quran nggak bisa, sholat nggak bisa, lalu udah gede kerjaannya mabok, naudzubillah min zalik, rugilah orang yang seperti itu, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha mensolehkan anak-anak kita, berusaha sekuat tenaga, ibu-ibu sekalian. Sebetulnya investasi yang besar itu anak yang soleh, ibu-ibu sekalian. Jadi investasi yang besar bukan nyimpen emas, ibu-ibu sekalian. Nyimpen emas, misalkan kita nyimpen emas, ibu-ibu sekalian, emas itu harga juga bisa turun. Kemudian kalau kita jual juga, harga jual dengan harga beli, iya beda, ibu-ibu sekalian, tetap rugi, ibu-ibu sekalian. Emas kan harganya katanya stabil, harga jual dengan harga beli itu beda, ibu-ibu sekalian. Tetap aja kita yang rugi, ibu-ibu sekalian. Nyimpen tanah mau diapain, Bu? Disimpan aja nggak bermanfaat, kemudian jualnya susah, ibu-ibu sekalian. Rumah juga begitu, jual rumah susah, jual tanah susah, giliran butuh duit tetap nggak bisa dipakai, ibu-ibu sekalian. Maka yang paling bagus, ibu-ibu sekalian, mempergunakan harta ini untuk kesolehan anak kita, ibu-ibu sekalian. Kalau anak kita soleh, sudah besar misalkan, dia mikir orang tuanya makan apa tidak, dikirim uang, ibu-ibu sekalian. Meskipun kita tidak mengharapkan, ibu-ibu sekalian. Kalau anaknya soleh, peduli sama orang tuanya karena berbakti sama orang tuanya. Jadi mumpung misalkan ada yang masih anaknya kecil-kecil, maka yang prioritas utama adalah kesolehan anak, ibu-ibu sekalian. Nah, manfaat dunia itu sebentar, ibu-ibu sekalian. Kita dikirimi uang itu sedikit, ibu sekalian. Anak kita ingat kepada kita, nilainya masih sedikit. Nilai yang besar adalah kalau kita sudah meninggal dunia, ibu-ibu sekalian. Kalau kita sudah meninggal dunia, kemudian yang diharapkan adalah doa dari anak kita, ibu-ibu sekalian. Kalau anak kita tidak soleh, naudzubillah min zalik, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau anak kita soleh,
Itulah yang dibutuhkan oleh kita pada di alam kubur maupun nanti hari-hari setelah kematian, ibu-ibu sekalian. Maka investasi yang sangat bagus dan sangat penting adalah berusaha sekuat tenaga mensolehkan anak-anak kita, ibu-ibu sekalian. Kita juga jangan berpikir, jangankan anak saya, anak Nabi juga ada yang durhaka. Jadi urusan soleh berhasil atau tidaknya itu urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha, ibu-ibu sekalian. Anak Nabi Nuh, meskipun orang tuanya Nabi sudah berusaha sekuat tenaga mensolehkan anaknya, ada yang gak berhasil. Karena hidayah itu urusan Allah, ibu-ibu sekalian. Nah, urusan kita adalah berusaha, ibu-ibu sekalian. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang sudah berusaha maksimal, kok anaknya bandel. Nah, kita yang penting sudah berusaha, ibu-ibu sekalian. Tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, ibu-ibu sekalian. Jadi ada misalkan yang sudah berusaha maksimal, kemudian gagal. Nah, itu hidayah itu urusan Allah, ibu sekalian. Yang salah adalah kalau kita tidak berusaha sama sekali, ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha untuk mensolehkan anak-anak kita. Kita berusaha anak kita harus bisa baca Quran. Anak-anak kita harus bisa sholat 5 waktu. Anak-anak kita ajarkan agama sehingga berakhlakul karimah, ibu-ibu sekalian. Maka itulah yang akan menyelamatkan kita, ibu-ibu sekalian. Dunia ini enggak lama, ibu sekalian. Orang yang nyimpen duitnya banyak, ibu sekalian, mati enggak dibawa, ibu sekalian. Mati enggak dinikmati, ibu sekalian. Pejabat yang korupsi, yang menghina habaib, kemudian korupsi, uangnya banyak, rumahnya banyak, kemudian mati enggak dibawa, ibu-ibu sekalian. Harta benda itu enggak dibawa, sudah selesai urusan dunia, dan akhirat urusannya beda. Punya amal soleh enggak punya amal soleh, mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha di dunia ini selalu beramal soleh. Ada perintah Allah kita tunaikan, ada larangan Allah kita tinggalkan. Maka insya Allah kita orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, lama-lama juga haus, ibu sekalian. Yang terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wilayah kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam bencana, musibah maupun penyakit. Anak-anak kita senantiasa dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من أم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.